Hairil Anwar. Hadir, Bu. Kristiani. Hadir, Bu. Laura Ananda. Ini sakit ya, nggak ada suratnya? Enggak, Bu. Nggak ada suratnya ya? Hadir, Bu. Reka. Hadir, Bu. Halaman 74 anak-anak. Halaman 74. Ya? Sudah dibuka? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya. Coba anak-anak tentu masih ingat karena hari ini masih ada kaitannya dengan apa? Globalisasi, ya. Hari ini masih ada kaitannya dengan globalisasi. Sudah ketemu halamannya? Apa di situ judulnya? Iya, iya. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Itu judulnya hari ini ya. Untuk tema 4 pembelajaran 4 ya, pembelajaran 4. Subtema berapa itu? Subtema 2 ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini ya, tentu Ibu ingin tahu apakah anak-anak ini belajar apa tidak di rumah ya. Paham enggak dengan apa itu globalisasi? Masih ingat anak-anak apa itu globalisasi? Masih. Iya, apa itu globalisasi? Cara pandang, cara pikir, atau proses masuk ke ruang lingkup yang dunia. Iya, coba Ibu mau satu anak ya. Coba Witri. Coba apa tadi Witri? Globalisasi? Globalisasi adalah cara pandang, cara pikir, atau proses masuk ke ruang lingkup yang dunia. Cara pandang, cara pikir ya, atau masuk ke ruang lingkup yang mendunia ya. Jadi artinya kalau diartikan globalisasi itu berasal dari kata apa anak-anak? Hah? Global kemudian menjadi apa itu globe itu? Nah, globe anak-anak tentu mengenal bagaimana bentuk globe itu? Bulat ya. Bentuk globe itu adalah bulat. Nah, itulah globalisasi. Masih ingat enggak apa bukti adanya globalisasi untuk saat ini? Buktinya apa? Ada apa aja? Ada Iptek. Apa? Bukan itu. Ya. Itu bukan adanya di antaranya periklah bukti. Terus apa lagi? Pariwisata. Terus migrasi, komunikasi, ya. Berarti anak-anak masih ingat, ya, masih ingat. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran masih globalisasi yang judulnya globalisasi bermanfaat atau tidak, ya. Dalam pembelajaran ini, ya, anak-anak harus tahu apa ini tujuan pembelajaran ini, ya. Tujuan dipelajarinya ini apa saja? Tujuan dari pembelajaran tema 4 subtema 2 pembelajaran 4 ini apa saja? Yang pertama, ini perlu Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah membaca teksnya nanti, teks-teksnya nanti ya, kalian harus bisa mengidentifikasi kalimat efektif dan teks eksplanasi ya yang dibaca dengan benar. Nanti dalam pembelajaran ini ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu atau kalian harus mampu ya menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual
seperti yang Ibu gambarkan kemarin. Kalian nanti kalau ada soal, misalnya Ibu suruh kalian menggambarkan dengan visual seperti yang di sudut semalam, masih ingat enggak? Ibu gambarkan sebuah komunikasi, iya kan? Nah, itu kalian nanti juga harus bisa lagi. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran di tema ini, setelah berdiskusi kalian harus mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci. Itu nanti dalam pembelajaran ini, ya, dalam pembelajaran ini. Kemudian sekarang kalian baca dulu, ya. Kalian Ibu kasih kesempatan membaca, nggak lama, 5 menit, ya, 5 menit. Silakan dibaca. Globalisasi bermanfaat atau tidak, ya? Silakan dibaca dulu. Yang dari luar negeri atau negara lain itu berada di negara kita. Sebagai contohnya tadi yang dibaca apa tadi? Sebagai contohnya dari segi makanan, ada enggak makanan di situ? Apa saja? Coba makanan apa saja tadi? Keju dari negara mana? Keju dari Belanda. Kemudian apa lagi? Apa? Kursi plastik. Kemudian apa lagi? Iya. Nah, itu dia, ya. Masih banyak lagi, ya. Tentu yang terkait dengan makanan. Contohnya makanan Indonesia ada enggak yang di sana? Ada. Apa contohnya? Gudeg. Tahu gudeg? Tahu gudeg enggak? Tahu gudeg enggak? Apa, siapa yang tahu gudeg? Tunjuk tangan. Terbuat dari ubi katanya. Benar atau salah tuh? Gudeg itu makanan khas Jogja, ya. Bukan dari ubi siapa? Sua, tetapi dibuat dari nangka. Tahu nangka? Tahu. Nangka, itu tumbuhan nangka. Pernah nggak kalian makan sayur nangka kalian? Pernah. Nah, di Jogja itu juga ada yang namanya masakan khas, namanya adalah gudeg. Nangka itu dimasak dengan peralatan khas Jogja, kemudian dia rasanya tuh manis. Ya, nah itu ternyata juga mendunia. Tidak ada di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga ada, ya. Seperti yang Ibu ceritakan kemarin, sambal apa semalam tuh? Terasi. Sambal terasi. Ketika Ibu tahun 2016 pergi ke Mekah, ya, itu ada kemasan sambal terasi, ya kan? Dengan harga tentu berbeda kalau di sana, ya, berbeda dengan di sini, ya. Tapi rasanya tetap rasa Indonesia. Ternyata juga di sana ada. Nah, itulah bukti bahwasanya adanya globalisasi dari segi makanan, ya. Coba kamu Kendro, bait yang kedua. Kok bait yang kedua? Apa namanya? Paragraf, ya. Apalagi? Teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dan belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Ya, itu dari segi komunikasi, ya. Zaman sekarang dengan mudahnya kita memperoleh komunikasi. Bisa dengan apa saja anak-anak? Komunikasi? Telepon, satelit, ya, televisi, dan jaringan internet. Itu juga merupakan bukti adanya globalisasi, ya. Termasuk ini anak-anak. Ini apa namanya? Ini apa namanya anak-anak? Rubrik. Rubik atau rubrik? Nah, kenapa dinamakan rubik? Kenapa dinamakan ini rubik? Ada yang tahu? Ada yang suka bermain dengan ini? Suka? Iya, suka bermain dengan ini, ya. Ada ya? Nah, ini tahu kalian kenapa namanya rubik? Halaman berapa tadi yang menceritakan tentang rubik? Nah, kenapa dinamakan rubik? Karena siapa penemunya ini?
Dari mana Erno Rubik itu adalah penemu ini? Namanya, makanya ini dinamakan Rubik ya. Dari mana itu Erno Rubik itu? Bulgaria. Ah, kalian harus tahu, ini dari negara lain awalnya anak-anak, permainan hanya sebuah permainan ya, dari negara lain, tetapi sampai juga digemari di Indonesia. Ini juga pengaruh daripada globalisasi. Jadi globalisasi itu banyak sekali anak-anak pengaruhnya. Ada dampaknya positifnya, ada dampak negatifnya. Ya kan? Ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Kira-kira kalian masih ingat gak apa itu dampak-dampaknya? Dampak daripada globalisasi. Masih ingat gak? Apa? Gaya hidup. Coba gaya hidup. Yang pertama adalah gaya hidup. Satu, gaya hidup. Ya, gaya hidup. Ini dampak. Dampak apa tadi? Dampak globalisasi ya, ada yang negatif, ada yang positif. Yang pertama dari gaya hidup, yang kedua apa? Makanan. Kemudian apa lagi? Pakaian. Terus komunikasi. Terus 5, perjalanan ya, perjalanan. Ini dia. Ya, 6, nilai dan tradisi. Ini dia. Ini sudah kita pelajari yang kemarin ya. Sudah berlalu ini ya. Kita tahu gaya hidup ya, dengan adanya globalisasi gaya hidup ya, kita juga harus hati-hati. Orang cenderung mau ke yang modern, mengikuti modern, tapi kita juga harus bisa mengambil nilai-nilai positif, dan kita harus hati-hati yang negatif-negatif harus kita tinggalkan. Begitu juga yang lain ya. Yang terakhir ini nilai-nilai dan tradisi, kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai norma, tradisi-tradisi bangsa kita sendiri. Jangan kita mengikuti luar negeri yang negatif-negatifnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tentang dampak globalisasi ya. Itu sudah pelajaran yang sudah berlalu. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau ya kalian diskusi sama kawan satu bangku ya. Diskusi sama kawan satu bangku untuk menjawab halaman 75 anak-anak ya. Untuk halaman 75 ya. Coba silakan. Ini Ibu Kak Fitri nggak ada kawan? Sama siapa? Reka pindah kemari, nggak ada kawan kamu? Ini si kawannya sakit ya? Kamu perintahnya berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, coba Reka, bacakan Reka. Penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Ya, Apa? itu Kira-kira jawaban pertama apa? Sesuai enggak ya? Enggak boleh dicoret itu ya, harus dalam keadaan bersih ya, nanti Ibu biar mudah bacanya ya. Coba nomor 1, Reka dibaca. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Kalian jawab berdasarkan bacaan atau berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi ya. Apa saja kira-kira dampak positifnya dari bacaan yang sudah kalian baca tadi? Apa saja? Coba, kamu apa jawabannya, Fitri? Kita dapat kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Dampak globalisasinya adalah kita harus tetap menjaga dan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang ada di bangsa kita, dan kita harus mengambil nilai-nilai positif dari negara-negara lain dan meninggalkan nilai-nilai negatif. Itu jawabannya ya. Berdasarkan teks ya. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca, apa saja sih dampak positif dari globalisasinya? Globalisasi dari judul globalisasi bermanfaat atau tidak tadi ya. Itu tentu kita harus mengetahui paragraf yang pertama tadi tentang apa yang kalian baca tadi ya. Yang pertama jawabannya adalah
mudah menemukan apa anak-anak? Makanan, apa lagi? Ini jawaban pertama dari teks ya yang sudah kalian baca tadi ya. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita temui informasi pada paragraf pertama, yaitu mudah menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri. Itu jawaban pertama ya. Jawaban pertama. Ya. Jangan disalahkan dulu, jangan disalahkan. Ya. Coba ini ke sini. Ya. Coba itu mana punyamu? Bisa kalian simpulkan. Yang pertama pelajaran yang kalian pelajari tadi, ya. Apa kesimpulannya? Kita ya, dari globalisasi, si Witri sudah menjawab ya. Dari globalisasi yang ada, kita harus waspada. Kita harus bisa mengambil nilai positifnya. Yang negatif harus kita apakan? Kita tinggalkan, ya. Ya, harus kita tinggalkan. Itu. Ini, ya. Kemudian Ibu juga mau kalian memberikan ya umpan balik. Ya, umpan baliknya. Buka halaman ini, halaman 82, ya. Halaman 82, 1 2 3 4. Nah, itu jawab nanti dikumpulkan, ya. Nanti dikumpulkan. Halaman 80 berapa? 82, ya. Yang paling bawah ini dia. Coba. Ini kamu jawab, nanti dikumpulkan sama Ibu, ya. Nanti dikumpulkan. Sekarang kamu jawab dari yang itu dulu, ya. Apa? Kalau enggak gini, yang di apa aja, yang di catatan ini, yang di diskusi tadi, ya. Yang di diskusi tadi. Di sebaliknya kamu tulis, ya. Kamu tulis. Apa?